Ibnu Sina, Suhrawardi, bahkan Ibnu Taimiyah membaca dan mendapat pengaruh dari Ikhwanus Shafa. Siapakah mereka dan apakah definisi filsafat menurut mereka? Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini kami membahas agama dan serba-serbinya dalam renungan, kisah, dan puisi. Kali ini kami membahas definisi falsafah menurut Ikhwanus Shafa. Mereka adalah kumpulan intelektual misterius yang hidup pada abad ke-9 hingga 10 yang berpengaruh besar kepada para pemikir muslim di masa selanjutnya. Definisi falsafah kami temukan dalam pembukaan kitab mereka, Rasailu Ikhwanis Shafa wa Khullanil Wafa, atau Risalah-Risalah Persaudaraan Suci dan Pertemanan Tulus Hati. Al-falsafah awwaluha mahabbatul ulum wa awsatuha ma'rifatu haqa'iqil mawjudat bihasabi taqah al-insaniyah wa akhiruha al-qawlu wal-amalu bima yuwafiqul ilm. Falsafah awalnya adalah mencintai ilmu-ilmu, tengahnya adalah mengerti hakikat-hakikat maujud-maujud semampu upaya manusiawi, akhirnya adalah ucapan dan tindakan yang sesuai dengan ilmu itu. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa Ikhwanus Shafa membawa kembali penekanan cinta dalam definisi falsafah, di mana dalam bahasa Yunani kata filosofia terdiri dari dua susunan kata, yaitu philo yang artinya mencintai dan sophia yang artinya adalah kebijaksanaan. Artinya, cinta untuk tahu keberadaan adalah langkah utama seorang pencari kebenaran. Ikhwanus Shafa juga menyatakan bahwa filsuf atau orangnya adalah disebut hakim, falsafah atau ilmunya adalah juga disebut dengan hikmah. Thumma a'lam anna lafzal failasuf 'inda al-Yunaniyin ma'nahu al-hakim wal falsafah tusamma al-hikmah. Lalu ketahuilah bahwasannya lafaz filsuf dari orang-orang Yunani maknanya adalah hakim atau orang yang bijaksana, dan falsafah dalam bahasa Arab disebut dengan hikmah. Nah, terkait dengan tahapan falsafah di tengah, yakni mengerti hakikat-hakikat maujud-maujud, kira-kira apakah maksudnya? Kami menemukan uraian tentang ini di jilid ketiga, ketika Ikhwanus Shafa menjelaskan siapakah orang yang pantas disebut dengan filsuf atau hakim. Wal hakim huwa alladhi af'aluhu takunu muhkamah wa sina'atuhu mutqanah wa aqawiluhu sadiqah wa akhlaquhu jamilah wa ara'uhu sahihah wa a'maluhu zakiyah wa ulumuhu haqiqah. Seorang filsuf atau hakim adalah dia yang tindakannya teratur, karya seninya kokoh, ucapannya benar, akhlaknya indah, pandangannya benar, amalnya suci, dan ilmunya hakiki. Apa yang dimaksud dengan ilmu hakiki? Mengerti hakikat-hakikat segala sesuatu, kuantitasnya, jenis dan macamnya, kriteria dari macam itu satu persatu, dan cermat mengenai penyebab-penyebab keberadaannya dalam menjawab beberapa pertanyaan seperti apakah ia, apa ia, berapakah ia, yang mana ia, bagaimana ia, di mana ia, kapan ia, mengapa ia ada, dan kapan ia ada. Filsuf adalah orang yang mampu menjawab dengan indah pertanyaan-pertanyaan dari berbagai segi ini. Ia mampu menjawab ketika ditanya, dan ia memahami makna-maknanya ketika merenungkan dan mencermati pertanyaan-pertanyaan itu, seperti yang Ikhwanus Shafa telah jelaskan dalam risalah tentang jenis-jenis ilmu. Lalu, apa sajakah pembagian ilmu falsafah ini? Al-ulum al-falsafiyah arba'atu anwa'. Awwaluha الرياضيات والثاني المنطقيات والثالث العلوم الطبيعيات والرابع العلوم الإلهيات. Ilmu falsafah terbagi menjadi 4. Pertama, matematika, kedua, logika, ketiga, fisika, dan keempat, ilmu ketuhanan atau metafisika. Setelah mendengarkan apa itu definisi falsafah menurut Ikhwanus Shafa,
Kini kita menyadari betapa mendalam pemahaman mereka akan realitas atau keberadaan. Dari segenap cabang ilmu falsafah itu, sejauh apakah kita menguasai falsafah? Walhamdulillahi wahdah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratihi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil.